17 Agustus hari kemerdekaan. Bisa berkumpul di halaman ataupun di lapangan pesantren, pondok pesantren Al-Hidayah Karangsuci guna melaksanakan upacara peringatan kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sholawat serta salam semoga selalu dimakan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya kurang pantas andaikan upacara kemerdekaan tidak ada petik-petik ataupun yel kemerdekaan. Mari kita awali dulu bareng-bareng mengucapkan yel kemerdekaan. Merdeka! 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 Oke, pokoknya semangat kemerdekaan harus tertanam pada jiwa kita semuanya. Teman-teman santri semuanya, kira-kira pada hari ini teman-teman santri sedang dalam keadaan bahagia ataupun tidak? Bahagia. Bahagia ataupun tidak? Bahagia. Hari ini tanggal 17 Agustus itu ditetapkan sebagai hari kemerdekaan Indonesia, tapi sejatinya hari itu juga harusnya ditetapkan sebagai hari kebahagiaan. Jadi kita semuanya, seluruh bangsa Indonesia pada hari ini itu lagi merasakan kebahagiaan, lagi mengenang pada 79 tahun yang lalu, tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu anugerah yang sangat luar biasa, dan anugerah tersebut bisa dirasakan sampai sekarang dan semoga itu berlanjut atau lestari sampai ila yaumil kiamah. Apa anugerah terbesar bagi bangsa Indonesia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu 79 tahun yang lalu bangsa Indonesia dianugerahi kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun kita harus meyakini bahwasanya kemerdekaan Indonesia itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbarengan dengan hasil dari perjuangan para pejuang-pejuang kemerdekaan Indonesia dengan semangatnya mempertaruhkan jiwa, raga, hartanya demi keinginan yang sangat luar biasa, yaitu kemerdekaan Indonesia. Maka dari itu, adanya anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemerdekaan yang berujung kebahagiaan bagi bangsa Indonesia, karena seluruh bangsa Indonesia setelah merdeka mampu untuk menentukan negaranya sendiri, memajukan negaranya sesuai dengan budaya dan harkat martabat bangsa Indonesia. Maka itu pantas sekali kita untuk senantiasa mensyukuri anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Dengan senantiasa kita selalu melanjutkan perjuangan-perjuangan para pejuang kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia dengan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadikan bangsa Indonesia menjadi lebih maju, negaranya menjadi negara baldatun thayyibatun warabun ghafur. Jangan sampai kita justru setelah diperjuangkan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia, setelah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata kita mengkufuri nikmat tersebut tanpa ada daya dan upaya untuk senantiasa menjaga kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan tersebut dengan berbagai tindak langkah untuk kemajuan bangsa Indonesia. Mensyukuri terhadap Allah yang kita gunakan
negara Indonesia kita majukan, kita gunakan, kita kembangkan agama kita di negara Indonesia yang kita cintai ini. Karena bagaimanapun ajaran untuk mencintai tanah air itu adalah ajaran Islam. Sebagaimana ada makalah mengatakan hubul waton minal iman. Dan kemudian anugerah kemerdekaan adalah yang berujung kebahagiaan. Maka kebahagiaan ataupun anugerah tersebut kita hendaknya lestarikan, hendaknya kita pertahankan. Caranya agar kebahagiaan tersebut tetap lestari, kemerdekaan Indonesia tetap lestari, maka kita harus bangun dalam jiwa kita rasa nasionalisme. Apa itu rasa nasionalisme? Kita senantiasa harus mengedepankan paham dan ideologi untuk cinta tanah air. Apapun yang kita lakukan, ya muara utamanya adalah untuk kepentingan tanah air Indonesia. Maka dari itu, agar bisa nasionalisme tertancap dalam diri kita, maka kita perlu pegang pilar kebangsaan yang ada 4. Yang pertama yaitu Pancasila. Ya, Pancasila. Dengan Pancasila sebagaimana yang sudah tadi kita bacakan, di sila ketiga saja, yaitu apa? Persatuan Indonesia. Maka kita bagaimanapun harus al-jama'atu rahmatun. Kita harus selalu bersatu demi Indonesia. Karena apa? Wal firqatu adabun. Adegan kita terpecah-pecah, maka akan menjadi kehancuran daripada Indonesia. Kedua, Bhinneka Tunggal Ika. Sebetulnya kalian semuanya santri-santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, ketika kalian semuanya berada di pondok pesantren, sebetulnya kalian semuanya sudah mengamalkan pilar kebangsaan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Karena bagaimanapun di pondok pesantren ada teman-teman yang dari Palembang, ada teman-teman yang dari Jambi, ada teman-teman yang dari mana lagi daerah Jawa Timur, ada nggak? Tetap bagaimanapun letak geografis suatu daerah maka akan mempengaruhi budayanya. Ya, bocah Cilacap Perak Pantai karo Cilacap daerah Majenang mesti ya budayanya berbeda. Tapi dengan di pondok pesantren kita bisa bersatu, kita bisa akrab, ya kita bisa menjadi boloplek. Karena tetap bagaimanapun kita masih merasa satu, kita adalah bangsa Indonesia. Jadi kalau kita semuanya mengingkari adanya perbedaan-perbedaan di dunia ini, adanya perbedaan-perbedaan bangsa, suku, berarti kita mengingkari atas kudratnya, kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Gusti Allah telah mengendikakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Bagaimanapun Allah telah menjadikan berbagai kabilah-kabilah, berbagai suku-suku bangsa. Tapi itu tujuannya adalah agar kita saling mengenal. Ya, Bhinneka, kemudian NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus kita pertahankan. Karena dalam Islam tidak ada ajaran tentang bentuk negara. Tapi ajaran yang pasti dalam Islam adalah Rabbi ja'al hadal balada amina. Yang penting negara kita aman. Ketika aman, maka pondok pesantren dengan enaknya dapat melakukan pembelajaran keagamaan. Dengan negara kita aman, kita bisa dakwah kemana-mana. Ya, kemudian yang terakhir adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang terakhir, maka silakan kemudian setelah dipertahankan dan juga kita harus kewajibannya adalah menciptakan kebahagiaan itu harus tetap bertahan.
kita isi, kita lestarikan. Maka kalian semuanya sebagai santri harus bisa menjadi pengganti generasi-generasi yang telah terdahulu, yang telah tiada. Maka santri diharapkan besok ada santri yang menjadi pengusaha, pakar ekonomi yang akan bisa mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia. Ada santri yang menjadi pakar pertanian, ada santri yang menjadi insinyur, dan juga yang lain-lainnya. Pokoknya santri harus menjadi yang terdepan. Mungkin dari saya seperti itu saja. Bagaimanapun ini adalah kemerdekaan, adalah kebahagiaan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus syukuri, buktikan rasa syukur kita dengan mengisi. Kita harus berperan untuk negara kita, yaitu negara Indonesia. Meskipun peran kita adalah sesuai dengan siapa kita, tapi yang terpenting kita harus berusaha untuk bisa memberikan yang terbaik buat bangsa Indonesia, buat negara Indonesia. Terima kasih. Kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan Indonesia. Tangannya diangkat. Tangannya Mbak Lisa.